Oke, selamat datang di Budak Core Podcast. Ya, kita kembali lagi dengan podcast hari ini dan kita kedatangan tamu yang sangat-sangat jauh ya kan, dari ujung Indonesia enggak? Nggak terlalu ujung sih. Nggak terlalu ujung, masih tapi tengah-tengah. hampir ke ujung kan? Oh iya benar betul. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Tamu yang sudah jauh-jauh. Silakan diperkenalkan. Halo, perkenalkan, nama aku Marwan Ihsan Kamil atau biasa dipanggil Il, dan aku adalah graphic designer di sebuah perusahaan ternama di Indonesia. Asik. Iil ya. Il panggilannya. Kenapa betul. bukan Marwah? Karena Marwah itu mayoritas nama Marwah cewek ya. Oh, nama cewek. Jadi aku nggak mau dipanggil Marwah. Oke, jadi mau Walaupun Iil. mesti artinya bagus loh ya. Tapi kalau panggil Kamil atau Il lebih baik lah. Oke, kita panggil Iil aja ya. Boleh. Oke, Il, kalau boleh tahu dari mana nih Il? Aku asalnya dari Padang, Wih. Sumatera Barat. Tepuk tangan dong warga Padang. Ini yang suka Sebenarnya nggak di Padang kota sih, tapi Oh. aku masih pelosok dekat perbatasan hampir Jambi guys. Itu Wow. di daerah namanya Kabupaten Dharmasraya. Dan itu tuh ya daerah pelosokan, banyak sawit, perbatasan dan terpelosok. terbatas. Iya betul. Jadi masih pedalaman gitu. Masih pedalaman tapi akses masih bagus. Oke, tapi udah lumayan ini lah ya, berarti udah update lah ya di sana. Udah update ya. tentu, cuman ya agak masuk ke dalam lah ya rumahnya. Apa-apa. Tapi kalau untuk akses insya Allah aman, nggak ada jalan becek. Itu Mantap. penting-penting. Oke, Il udah berapa lama di Surabaya sini? Total itu selama di Surabaya mulai dari kuliah sampai sekarang kerja itu kisaran 4 tahun kurang lebih. Oh, udah cukup lama ya berarti. Tuh, udah cukup lama aku di sini. Sudah cukup membaur. Sisa medok gak ya apa? Sisa medok. Tapi lek medok nggak terlalu bisa. Takut nggak bisa. aku kalau misalnya terlalu medok takut nanti dipaksain. Oke, Paham nggak jadi sih? Jadi aneh kayak ya, kalau aneh, medok. jadi kalau orang Jawa asli dengarnya nanti aneh malahan kayak apa sih ini anak so asik banget atau jadi bilang gitu kan. Oke. Jadi mending kayak nggak bisa deh. Tapi kalau misalnya kalian ngomong bahasa Jawa, insya Allah aku paham. Oh iya, wis iso tadi. Iso dong. Iso dong. Itu gimana ceritanya tuh dari Padang jauh banget Il ke sini Il? Iya, ceritanya tuh panjang banget, tapi tak pendekin di sini. Oke. Khusus untuk di sini aku pendekkan ceritanya. Jadi awal pertama itu aku memang nggak ada kepikiran untuk bakalan kuliah keluar Sumatera ya, Oke. keluar Pulau Sumatera. Dan pada saat itu aku tahu ada penerimaan mahasiswa jalur raport gitu, dan itu khusus untuk Politeknik. Dan ternyata dari kampusku untuk menyarankan seluruh siswanya untuk mendaftar, dan termasuk Oke. aku. Setelah itu aku mencoba mendaftar untuk mencari kampus-kampus terbaik. Intinya ya, maksudnya dapat mencari kampus-kampus yang bagus yang ada di Indonesia. Terus Yeah. aku cari dapat ada kampus di Surabaya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dan pada saat itu tetap masih mendapatkan gelar kampus politeknik terbaik di Indonesia, yaitu Oke. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Aku ambil lah, aku pede, aku nggak bakal lolos, sudah lah, nggak apa-apa, tak ambil sembarang aja gitu. Ternyata lolos dong, aku di situ, dan aku minta saran ke orang tua. Ternyata aku SNMPTN, aku ngambil di Padang nggak lolos. Oh, malah yang di Padang malah Iya, nggak lolos Padang ya? aku nggak lolos, tapi aku Oke. kayak udah bersedih, jangan bersedih terus dikasih semangat sama orang tua, nggak apa-apa, ambil coba di Surabaya. Kan pada hakikatnya orang Sumatera Barat istilahnya ada merantau gitu Iya, kan. iya. Anak laki-laki harus merantau untuk mencari jati dirinya. Oke. Dan aku tekadku bulat, orang tua juga mengizinkan. Aku akhirnya pergi ke Jawa, dan sampai saat ini setelah aku lulus selama 3 tahun aku kan diploma kebetulan di Politeknik itu, kemudian sekarang langsung bekerja di Surabaya gitu. Oke. Gimana rasanya?
waktu pertama kali ke Surabaya itu kayak ada takut gitu gak sih? Kayak aduh aku takutnya nggak bisa bahasanya atau gimana gitu. Kalau untuk bahasa Jawa, kebetulan ayah orang Jawa. Jadi aku nggak terlalu kaget gitu kan. Oke. Tapi kalau untuk menginjakkan kaki ke tanah Jawa itu untuk pertama kali. Jadi memang agak sedikit ragu kan kalau orang Sumatera nengok-nengok berita-berita yang di Jawa tuh kan kayak ada banyak copet dan segala macam gitu kan, ada banyak pencurian gitu. Itu yang ditakutin, cuman selebihnya nggak ada takut. Cuman ya selebihnya kita bagaimana menjaga diri kita di tanah rantau gitu aja sih. Oke. Berarti orang tua udah memang setuju ya? Setuju kalau kamu pindah ke banget, sini? sampai sekarang pun tetap mendukung. Oke, tapi ada rencana buat kayak balik gitu nggak sih nanti suatu saat gitu? Dalam waktu dekat aku bakalan balik sih. Soalnya kebetulan kemarin beruntung Heeh. bisa menjadi pegawai negeri sipil. Tepuk tangan buat Iil, luar biasa. Thank you. Jadi nanti kembali ke Tanah Padang. kelahiran, betul. Untuk mengabdi ke tanah kelahiran. Itu memang keinginanmu berarti ya? Sebenarnya nggak ada keinginan sih, cuman kayak untung-untungan gitu. Ternyata lolos, alhamdulillah. Jadi kan memang kemauan dari awal kan kalau bisa udah lama di tanah Jawa, cari pengalaman dan batu pijakan. For next kan di Sumatera kita bisa untuk lebih dekat lagi dengan rumah, cari kerjaannya. Oke. Gitu Bisa sih. ketemu sama keluarga juga. Betul, teman-teman lama juga gitu. Kalau di sini kan jauh ya, jarang pulang nggak sih ke Padang? Jauh ke Padang sih. Maksudnya kalau dari Padang ke rumah itu lebih dekat. Mending dari Padang ke rumah ya daripada dari Surabaya ke rumah gitu. Lebih jauh kan kadang kalau Iya. apalagi aku orangnya suka kangenan sama orang tua gitu loh. Sering homesick gitu ya? Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Biasanya menurutmu apa nih Il yang paling sulit buat beradaptasi gitu di sini? Kan kamu kan pasti sangat berbeda banget kan ya dari Betul, Sumatera terus iya. ke Pulau Jawa. Apa nih yang sulit? Makanannya sih. Oh, makanan. Tentu itu paling utama makanan. Heeh. Kalau makanan itu yang tak coba pertama kali di sini itu adalah tahu tek ya. Oh iya, Tahu tek, betul. Kalau enggak Ada yang bilang tahu telur. tahu gitu campur kan. juga, ada tahu telur juga kan. Nah, itu yang pertama aku coba itu terlalu manis gitu loh. Terlalu manis. Masakannya terlalu manis. Even sambelnya yang mereka buat itu juga nggak terlalu pedas gitu loh. Jadi kan aku kebiasaan kalau sambal-sambal yang ada di Sumatera itu kan cita rasanya kan pedes banget gitu kan. Jadi karena aku tiba di sini kok rasa cabenya beda. Pas aku pergi ke warung pun bahan-bahan yang ku beli itu juga agak berbeda gitu loh. Biasanya yang tempat aku kan kebanyakan cabai rawit itu kan cabai rawit yang kecil-kecil gitu kan, yang hijau Iya. kecil, nggak ada yang warna merah gitu kan. Kalau di sini tuh besar-besar, aku kaget. Gede-gede apa nggak tambah pedes ini kan? Ternyata nggak terlalu pedes Iya, kalau juga. yang gede nggak pedes soalnya. Nggak terlalu pedes sih ya itu makanya. Makanan yang paling membuat aku apa ya? Susah ya beradaptasi. Susah beradaptasi. Tapi aku nggak terlalu picky eater ya. Cuman aku kayak manis gitu kan. Tapi masih bisa makan kan? Masih bisa. Jadi maksudnya adaptasinya juga nggak yang lama-lama Lama banget lah banget, nggak terlalu lama. Jadi cepet. Udah tahu manis, gitu aja. Cuman kaget aja. Kaget aja. Iya betul. Oke. Kan sesuai namanya culture shock. Kaget. Sangat-sangat shock ya. Shock banget. Kalau teman-temannya ada ini nggak kayak susah adaptasi gitu kan? Biasanya kan kalau ya kayak tadi aku bilang ya bahasanya mungkin kan beda cara ngomongnya. Mungkin kadang ada bahasa Jawa yang mungkin kamu nggak pernah denger dari ayahmu gitu. Iya, ada dong pastinya. Kalau untuk teman-teman, aku cara beradaptasi gimana ya? Terutama pasti pakai bahasa kesatuan kita, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tetap bahasa Indonesia. Aku berkomunikasi teman-temanku yang ada di kampus atau tempat kerja, pertama kali kerja itu pasti pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau udah kebiasaan paham bahasa mereka, mungkin ada beberapa kosakata pas aku tiba di Surabaya ya nggak aku tahu. Aku pertama kali tiba di Surabaya tuh bertanya kepada teman-temanku, Mbak. Jadi kayak ada imbuhan ta di belakangnya. Itu pada itu tanya, kenapa harus ta gitu loh. Kalau tempat aku kan iya toh gitu. Gitu kan. Toh ya. Iya, pakai toh. Terus habis itu ada kata-kata lagi mene. Mene itu apa gitu kan. Kalau di sini kan mene itu kan besok ya. Besok. Jadi kalau tempatku tuh nggak ada artinya apa mene gitu kan. Jadi aku bingung, sempat kutanyain itu. Terus habis itu ada juga beberapa kayak ada perbedaan. Kalau di sini waras itu kan sehat. Iya. Kalau di tempat itu aku tuh kan waras itu ya memang nggak gila gitu loh. Paham gak sih? Jadi bukan yang
bukan artian sakit atau sehat Iya, gitu loh. iya. Jadi memang artian waras itu ya sehat nggak gila jiwa gitu Iya. kan. Jadi aku kayak kurang waras, emang aku gila gitu loh. Jadi kayak pernah ditanyain gitu pas aku selesai. bingung ya? Iya, jadi bingung. Jadi takut misperception kan. Jadinya aku langsung tanya aja apa artinya gitu. Jadi sekarang udah banyak kosakata yang aku tahu gitu kan. Dan rata-rata kan kebanyakan bahasa Jawa di sini kan agak keras. Iya, Jadi kan gitu. kayak kasar gitu kan. Jadi sekarang udah mulai bisa lah beradaptasi, dan kadang aku bisa nyauti apa yang mereka jawab gitu loh. Oh, iya. Jadi udah Misalnya- pakai ta gitu. Iya, iya. Bisa jadi tak kapan Wih. menit ya. Udah biasa nih sekarang bahasa Betul. Surabayaan ya. Udah Surabayaan. Kalau tradisi gitu ada nggak Il di Surabaya? Misalkan kayak kalau orang Surabaya itu kan kadang kalau ketemu orang ya nggak tahu sih di Surabaya doang atau di Pulau Jawa lain juga ya. Di Pulau Jawa lain, provinsi lain juga ya. Jadi kayak misalkan ketemu orang terus kayak ya gitu kayak gini. Oh, sopan santunnya gitu ya. Itu Sebenarnya kalau di Padang sama apa enggak? aku rasa sih sama ya. Cuman aku pas di sini itu kan kalau di tempatku walaupun ada misal anggap aja ya aku lewat di sebuah jalan raya, bukan jalan raya, kayak jalan desa gitu. Atau gang deh. Ya. Di jalan gang gitu. Terus ada orang di pinggir jalan lagi nyapu. Entah siapa orangnya pasti atak klakson kayak ku klakson kayak nyapa gitu. Kalau di sini tuh kayak aku ngerasa kayak aku nanya teman-temanku yang tinggal di sini yang memang orang asli sini kan. Kayak mereka tuh kayak nggak peduli gitu loh, kayak udahlah biarin aja mereka mau ngapain gitu loh, kayak biasa aja gitu, nggak ada tutur sapanya gitu loh. Cuman kalau misalnya kayak kita ada sebuah perkumpulan atau event itu pasti mereka lebih tentunya mengakrabkan diri. Tapi kalau misalnya kayak udah hidup bertetangga gitu kan, yang biasanya aku Mas, Pak D atau apa gitu kan saling sapa gitu kan walaupun nggak kenal ya. Iya, Maksudnya iya. tuh keluarga jauh, kayak misalnya aku desa satu ke desa lainnya gitu, Iya. aku masih kenal gitu, masih sapa gitu kan. Kalau di sini kayak udah siapa gitu ya. Iya. Memang perkumpulan mereka itu kan lebih kecil ya karena dibandingkan di kampung. Kalau di kampung itu kan lebih besar. Mungkin di desa ini memang udah individualnya udah tinggi gitu loh. Jadinya memang udah kayak kurang aja kayak gitu. Iya, iya. Tapi di sini tuh tetangganya biasanya kalau tetanggaan juga kadang nyapa sih. Iya, kok tetanggaan ya. kalau Kan udah tetanggaan. masih dalam lingkup kecil Iya, ya, benar. benar. Kalau misalnya udah lingkup gede, mungkin mereka kayak dari TP gitu, anggap aja di perkampungan dekat Kali Asin. Nanti udah ke jalan ke Pelemahan itu udah nggak ada yang kenal gitu Iya, loh. udah nggak Kampung kenal. ini mungkin ya sekitar satu gang itu aja. Karena kan biasanya apalagi pas 17 Agustus sih kan orang banyak pakai gang untuk acara mereka Iya, gitu kan. Jadi aku harus cari jalan lagi kemana nih arahnya gitu loh. Tutup semua. Iya betul. Jadi memang itu salah satu bentuk keakraban mereka di gang itu gitu Iya, loh. benar-benar. Jadi Jadi- tiap gang kan beda-beda. Betul, ya pasti mereka di akrabnya di gang mereka itu tadi. Kalau di desa itu bahkan beda desa pun masih akrab gitu loh, masih bisa saling sapa teguran gitu. Soalnya mungkin ini kali ya, lokasinya juga dekat kan. Maksudnya kalau jalan ke tempat desa yang lain tuh Iya lumayan Masih dekat, dekat, lumayan dekat. Kayak ya anggap aja kayak dari Kali Asin Pompa itu tadi ke Pelemahan itu kan dia agak kurang lebih jaraknya sejauh itulah. oke. Nah, kamu sendiri selama 4 tahun di Surabaya ini sering homesick nggak? Terus Homesick itu tentu ya, pasti ya. pasti banget. Terus gimana cara kamu ngatasinnya? Apakah telepon? Homesickku itu sebenarnya random, tiba-tiba muncul nggak jelas di suatu saat yang nggak Out of aku nowhere inginkan gitu. gitu kan. Iya bener. Jadi suatu saat misalnya aku tiba-tiba lagi kerja gitu, bisa tiba-tiba random keinget keluarga, langsung ku telepon, langsung ngabari gitu, Oh, atau gitu. ngechat ada sesuatu apa gitu yang terjadi gitu kan di rumah. Kalau nggak malam-malam, tengah malam jam 2 itu pernah aku homesick, tiba-tiba kayak kebangun, kayak rasanya tuh kayak sedih, ingat orang tua, langsung nggak tahu ya habis mimpi apa gitu kan, tiba-tiba keinget orang tua, ingat nenek gitu kan, jadi langsung kayak nelpon orang tua, ngechat langsung ada apa gitu kan, langsung ngabarin ibu sehat dan segala macam ya. Jam 2 dibales. Bangun. Jadi Udah karena bangun? jadi bukan udah bangun, maksudnya itu kayak ku telepon dia angkat gitu loh. Oh. Jadi kayak standby gitu lah istilahnya memang. Oke. Ya orang tua kan, aku lagi pula aku anak pertama gitu loh. Tapi kayak nangis gitu nggak waktu? Tentu laki-laki nggak boleh apa ya, istilah laki-laki nggak boleh nangis itu salah ya teman, harus nangis kalian untuk meluapkan rasa sedih kalian. Kadang menangis tuh perlu. Iya betul, nangis anak laki-laki nggak apa-apa nangis, Nggak ingat apa-apa. itu. Oke.
Oke, tapi jangan terus-terusan juga sih. Iya betul. Kan jadi tidak baik Nanti juga ya kalau terlalu meratapi ya. nangis boleh tapi jangan di depan orang rame ya. Nangis di rumah atau di kos sendirian itu nggak apa-apa sedih. Atau Pokoknya sambil nangis mandi. sedihnya tuh jangan ditampakkan ke khalayak banyak intinya Nah, gitu. itu. Tapi jangan dipendam juga lah, gimana dong? Iya, kalau dipendem kan nanti intinya kepikiran, sakit, stres, Iya. nanti sakit jiwa takutnya kan. Sakit sih. Terus kamu ada tips-tips ya nih buat anak-anak rantau ya? Sekarang kan mungkin banyak banget ya anak rantau ya. Banyak banget. Kayak aku Apalagi lihat di Surabaya sini tuh kayak udah plat mobilnya udah beda-beda semua. iya betul, apalagi untuk daerah Sumatera Barat sendiri ya. Heeh. Itu kan ada yang namanya Gebu Minang tuh. Jadi kan Gebu Minang itu gedung kebudayaan di Minangkabau yang ada di Surabaya, di mana situ tempat orang berkumpul, orang-orang yang merantau nih, baik itu mahasiswa, keluarga ataupun orang-orang yang sengaja dapat kerja di Surabaya gitu, atau dia mutasi ke daerah Surabaya dari Sumatera situ. Nah, kita ngumpul di situ. Aku nggak expect bakalan pas pada saat acara kayak anniversary Gebu itu yang datang banyak banget dong, kayak literally penuh lapangan itu gitu loh. Itu Nggak cuma di ada rumah, iya dia tuh kayak rumah gadang, terus halamannya luas. Aku nggak expect bakal halaman itu penuh banget gitu loh, kayak konser gitu loh. Jadi penuh banget, padat. Jadi kayak, hah sebanyak ini nih orang Minang gitu. Dan ternyata setelah ku cari tahu, peserta yang hadir di situ rata-rata memang orang Minangkabau, yaitu mahasiswa dan keluarga gitu loh. Itu ada yang kenal nggak kamu? Ada tentu temanku, Ada ya? teman-teman kampus ya. Tapi kalau untuk keluarga itu kebanyakannya orang-orang yang jualan di sini nasi padang atau itu jual-jual kain, baju gitu. Itu kebanyakan yang keluarga ya di sini. Atau nanti kalau misalnya kayak single parents gitu biasanya yang di sini itu biasanya yang kerja atau yang kena mutasi ke daerah Surabaya gitu. Ada juga ASN yang dari Sumatera dipindahkan ke sini. Kan dia biasanya ikut kementerian kan. Jadi dia bersedia ditempatkan di mana saja gitu, termasuk di Surabaya gitu. Ternyata banyak juga ya. Banyak banget. Orang Padang di Surabaya. Iya, jadi untuk tipsnya Tipsnya gimana sih supaya lebih mudah lah. ini untuk anak beradaptasi rantau gitu ya, anak Iya. rantau yang masih single lah, Ya, untuk anak apalagi yang single. udah dapat kerja di sini tuh. Betul, Nah, untuk- kayak bingung kan, maksudnya kantornya pun kantor di Surabaya ini kan kadang orang-orangnya ya orang sini aja. Iya betul. Kalau misalnya aku saranin kalau untuk kalian yang fresh graduate atau yang baru dapat kerja dan kalian adalah seorang perantauan, alangkah baiknya kalian mempersiapkan segala sesuatunya itu by teman yang udah mendapatkan kerja di sini. Tentunya dengan koneksi-koneksi yang ada yang di Gebu tadi, yang orang Minang asli yang udah mendapatkan kerja gitu loh di sini. Tentu kita bertanya, gimana sih? Aku bertanya gimana sih biar bisa dapat orang awak istilahnya kan. Orang awak panggilannya orang Minang gitu. Yang biar bisa dapat kerjaan di tanah Jawa ini, khususnya di Surabaya. Aku bertanya gimana sih biar aku bisa dapat kerjaan di Surabaya biar enak gitu. Daftar aja langsung. Daftar aja, biasanya ditanyain kan, apa sukumu gitu kan. Pas pekerjaan sama HRD. Apa sukumu? Sukuku Minangkabau gitu kan. Biasanya ada pepatah yang bilang kalau misalnya berkatalah seperti orang Batak, berpikirlah seperti orang Minang, dan bertindaklah seperti orang Jawa. Jadi jadi kayak ketiga komponen itu adalah yang membuat orang Minang itu bisa dipercaya loh di bekerja di Surabaya. Memang orang Minang itu berpikirnya gimana gitu, terus bertindaknya seperti apa gitu. Jadi kita ngikutin aja. Kan pepatahnya Minangkabau juga ada satu lagi, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan. Jadi di mana kita bekerja, kita harus membela di tempat kerjaan itu, kita harus mencoba sekuat tenaga atau mengerahkan semuanya yang kita punya untuk perusahaan itu. Nanti ujung-ujungnya kan kembali ke kita lagi gitu loh. Iya. Jadi jangan menyerah. Jangan lupa tanya-tanya juga. Koneksi itu paling penting. Nanti kalau misalnya sudah dapat kerjaan, insya Allah kehidupan di Surabaya ini aman-aman aja. Nah, itu dia tipsnya. Kan kita bakalan dapat teman kantor ya. Nah, Jadi ini itu dia. teman kantor itu yang paling penting. Nanti kalau kita udah dapat teman kantor, circle kita udah itu aja. Iya kan? Nanti kalau misalnya kalau udah keluar, ya teman-teman kita tentunya yang ada di luar kantor Iya, gitu. gitu. Jadi kita lebih enjoy. Jadi di sini pun sebenarnya Il juga nggak pilih-pilih teman ya, maksudnya Nggak pilih-pilih teman. nggak yang aku harus sama orang Padang aja gitu.
Enggak dong. Enggak kan? Enggak. Aku tahu beberapa ada orang Padang di sini. Cuman Oh, iya? kayaknya kita belum kenalan di perusahaan, Oke. di perusahaanku ya. Iya, iya. Tapi aku belum kenalan. Mungkin next time ya aku coba. Tapi aku terbuka kepada semua orang. Oke, jadi harus memang ini ya, maksudnya Welcome. mau buat ya, Berbaur. Dan mau sama belajar teman-teman. budaya baru nih, Betul, ya. itu wajib. Kita harus belajar budaya baru sesuai dengan itu tadi, di mana bumi dipijak, di mana di situ itu langit dia. dijunjung gitu loh. Makanya kayak jangan apa ya, mengurung diri lah ya, maksudnya Mengurung kalau diri. mau padang. Betul. Kok makan tuh nggak cuma nasi padang aja, guys. Ada nasi goreng, Betul. ada tahu tek ya kan? Betul, tahu tek itu paling. Ada lagi apa ya? Ini apa sih namanya, dari kerang itu lontong balap. Oh, lontong balap. Sama satu lagi yang pakai kerang yang kecil-kecil. Apa itu namanya? Lontong kupang, betul, thank you. Timnya nih keren banget. Orang Surabaya. Iya, orang asli orang Surabaya. Lontong kupang itu. Lontong kupang ya. Itu kalian harus coba. Iya. Jangan hanya makanan Padang aja. Itu dia. Iil pas ngelamar di kantor di Surabaya pakai Eris gak sih? Betul, Iya kan? aku pakai Eris. Nah, itu. Aku 2 kali pakai Eris tahu. 2 kali pakai Eris. Nah, buat Yang teman-teman perta- ya Mm-mm. yang mau ngelamar kerja bisa juga nih lihat-lihat lowongan pekerjaan di Eris. Betul, cari pekerjaan di Eris. Mulai dari pokoknya tuh Eris tuh apa ya? Sudah jadi satu, all in one. Mulai dari info loker, Terus pendaftaran interview. loker, nanti undangan undangan Interview, wawancara, interview, psikotes juga. psikotes ujiannya, terus habis itu nanti panggilannya setelah lulus. Nah, itu. Nanti kita langsung dalam satu website aja Iya, atau satu satu aplikasi website. doang. Simple toh? Dan Kayak itu di dalamnya itu juga lowongannya nggak cuma Surabaya ya benernya. of course, ada juga. Jakarta, ada di Bandung, ada di Makassar, Bali juga Bali. ada. Aku tengok kemarin juga ada. Kebetulan karena di Surabaya, aku carinya di Surabaya. Nah, itu. Pokoknya recommended. Nggak kalah keren kok aplikasinya dari Iya. aplikasi lainnya gitu Benar loh. banget. Karena di situ juga sebenarnya itu nggak cuma loker buat SMA juga, S1. S1 nggak cuma S1, Iya, D3 pun ada, SMA pun juga ada. SMK juga ada. Betul. Jadi nggak usah khawatir. Ini lebih keren. Aku rasa aplikasi Eris ini lebih keren loh daripada aplikasi-aplikasi loker lainnya. Biasanya kan aplikasi loker lainnya kan cuman kayak daftar, nanti dari pihak keduanya atau lewat WhatsApp atau lainnya Iya, kan. benar. Nanti baru tesnya lewat WhatsApp dan pihak keduanya. Aplikasinya itu cuman untuk ngupload berkas dan lain sebagainya. Kalau kita kan udah jadi satu gitu loh. Ujiannya, daftarnya, ngisi berkasnya, ngisi biodatanya, pengumumannya jadi satu gitu. Jadi satu pintu, lebih efektif dan efisien. Benar sekali. Jadi jangan lupa pakai Eris juga. Nah, Yeay. jangan lupa ngelamar lewat Eris. Jangan nakal. Betul, itu yang paling penting. Itu yang paling penting, guys. Sistemnya udah oke banget deh. Ya, oke. Il ada yang mau disampaikan lagi gak nih buat anak-anak rantau ya kan? Pesan-pesannya untuk anak rantau, terutama yang dari luar Pulau Jawa ya, yang paling penting itu kalau yang udah di sini, ayo memberanikan diri, keluar dari zona nyamanmu, ayo coba untuk berpetualang di lautan yang lebih luas ini, lautan apa ya istilahnya, lautan pekerjaan atau lautan kehidupan deh, yang perlu kita seberangi gitu Iya, loh, iya. untuk ke pelabuhan yang lebih indah Asik. gitu. Dan jangan takut, ayo coba. Intinya keluar dari zona nyaman. Soalnya kadang orang di zona nyaman tuh kayak, ya udahlah aku maunya kayak Di situ aja gitu loh. Kadang ada yang kayak aku nggak mau jauh-jauh dari orang tua gitu. ada yang Aku gitu. maunya di sini aja gitu. Ya itu sih terserah kalian ya. Maksudnya memang kalau kalian orang tua kalian udah tinggal berdua dan kalian anak tunggal gitu kan, itu nggak apa-apa dekat orang tua. Tapi kalau misalnya kalian masih punya bersaudara gitu atau punya saudara, ayo coba merantau. Dan apalagi ada kesempatan gitu ya buat Betul. keluar dari zona nyaman Anda ya. Tuh. Mungkin Kita barangkali harus nanti mencoba. besok nikah dengan orang luar daerah tempat perantauan Nah, kan. itu. Mana tahu nanti bisa dapat pasangan di daerah perantauan. Nah. Bisa jadi jodoh kita di situ. Iya, jodoh kita bisa jadi di dimanapun loh. Betul banget. Gak harus di kota asal ya kan. Betul banget. Mungkin aku suatu saat nanti bisa dapat orang Surabaya ya kan? Bisa jadi. Iya. Balik lagi nanti kamu ke Surabaya. Iya, betul. Nanti biar balance lah ya antara Jawa. Kan papa Jawa Minang. Papa ibu sama Jawa Minang. Nanti next mungkin aku Nanti juga kamu Minang. Jawa, ya Minang Jawa betul. Jawa.
Sama lah ya sama orang tua ya. Iya, ikut jejak orang tua. Oke, kita sekian dulu ya. Il, Udah berapa untuk menit ini ya podcast. Allah? Aku tadi udah nengok sih udah agak seharian. kisaran 40 jam ya kita di sini. Wow. Gak sama itu bersama guys. Thank you banget Il udah mau datang. Sama-sama. Tahu ya Sama-sama kan. banget. Semoga Aku terima sukses kasih. selalu buat karirnya di Surabaya. Amin. Dan nanti di Padang juga ya kalau udah balik. Amin. Iya. Thank you ya Allah. Dimana udah gak sabar ke Padang. Of course, gak sabar banget. Apalagi nunggu THR. Bentar lagi gak sih? Ya bicara THR. Iya dong, of course di perusahaan THR nanti. Oke. Thank you Il. Thank you. Bye bye. Semoga bisa menginspirasi anak rantau lainnya Amin. untuk keluar dari zona nyaman. Betul. Oke, thank you juga buat kalian yang sudah nonton, para budak-budak korporat ini ya kan, apalagi yang anak rantau, ya kan, jangan lupa ikutin tips-tipsnya Iil tadi, keluar dari zona nyaman dan ya kalau punya kesempatan harus mau buat belajar lebih ya, bisa ke luar kota, luar pulau, gitu. Bahkan luar negeri. Bahkan luar negeri. Betul. Oke. Thank you guys yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe di YouTube channelnya Media Inovasi Indonesia. Dan jangan lupa juga buat like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye!